Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan untuk rancangan pengujian untuk web NourishNet yang kami pilih terhadap black box texting. Lanjut. Jadi di sini kami ada 3 anggota, yaitu Zehra, kemudian saya sendiri Karina, dan Mary Diporo. Lanjut. Nah, jadi sistem yang kami bangun ini namanya NourishNet. Latar belakangnya sederhana, yaitu ingin membantu untuk mengatasi kelaparan di Indonesia sekaligus SDGs poin kedua, yaitu Zero Hunger. Jadi di platform ini bakal menghubungkan donatur, relawan, dan admin melalui fitur utama seperti donasi dan manajemen data relawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama pada sistem NourishNet itu ada fitur login, yaitu fitur yang untuk memverifikasi pengguna agar dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password. Dan fokus kebutuhan utamanya dari fitur ini adalah autentikasi pengguna, validasi kredensial, serta pembatasan akses seperti gagal login jika data salah. Pengujian fitur login ini dilakukan menggunakan 6 teknik black box testing, yaitu yang pertama ada equivalence partitioning untuk menguji login dengan data valid dan tidak valid. Yang kedua ada cause effect graph, yaitu untuk memastikan jika input kosong atau salah. Yang ketiga ada fuzzing untuk menguji keamanan login dengan input aneh atau berbahaya. Yang keempat ada state transition testing untuk menguji perpindahan kondisi. Dan yang kelima ada boundary value analysis untuk menguji batas panjang password. Dan yang terakhir ada all pair testing untuk menguji kombinasi input seperti username, password, dan browser. Lalu yang kedua, itu ada fitur register, yaitu fitur untuk membuat akun baru dengan mengisi data seperti username, email, password, dan konfirmasi password. Kebutuhan utama fitur ini adalah validasi input, pencegahan aplikasi akun, serta keamanan terhadap input berbahaya. Pada fitur ini, kami juga melakukan 6 teknik black box testing, yaitu yang pertama ada equivalence partitioning, untuk menguji kombinasi input valid dan tidak valid pada form registrasi. Yang kedua ada cause effect graph, yaitu untuk memastikan hubungan antara validasi seperti email salah, password tidak cocok. Dan yang ketiga ada fuzzing untuk menguji keamanan dari serangan seperti SQL injection. Dan yang keempat ada state transition testing untuk menguji alur dari form registrasi. Yang kelima ada boundary value analysis untuk menguji batas minimal password. Dan yang terakhir ada all pair testing untuk menguji kombinasi field. Dan yang terakhir ada orthogonal array testing. Baik, di sini kita sudah masuk ke CRUD relawan yang fungsinya penting banget karena di sini untuk user bisa menambah, mengedit, hapus sampai pencarian. Biar sistemnya benar-benar kokoh dan aman, di sini kita merancang menggunakan 7 teknik black box sekaligus. Selanjutnya. Jadi terlihat di sini ini adalah itu adalah interface untuk daftar relawan. Kemudian yang pertama untuk LPR testing. Di sini kenapa pakai ini? Karena kombinasi variabel di form itu banyak banget. Jadi kalau dites satu-satu akan habis waktunya. Jadi ini merupakan parameter yang paling krusial. Contohnya di TCAP01, di sini dia mengetes dengan input valid untuk memastikan sistem bisa memanggil fungsi fetch data dan sukses mengeluarkan notifikasi. Lanjut. Selanjutnya ada BPA. Jadi teknik ini penting banget karena biasanya bug itu ngumpet di titik-titik batas. Fokus pada di karakter di sini di TCBVA2. Saya coba input nama ketika di 2 karakter sebagai batas bawah. Ekspektasinya kalau kurang dari itu sistem harus menolak supaya validasi di web sinkron dengan kapasitas database. Lanjut. Lalu untuk selanjutnya cause effect graph, di sini saya pakai untuk memetakan logika bisnis lewat hubungan sebab akibat. Jadi lebih gampang lihat alurnya. Misalnya di TC04 ini rancangannya kalau nama, email, dan nomor HP semuanya valid, baru sistem itu memberikan efek sukses. Kalau satu ada yang meleset, sistem tidak akan melanjutkan proses simpannya. Lanjut. Selanjutnya adalah equivalence partitioning. Di sini saya bagi input ke beberapa kelas. Terlihat di TCP3, saya cukup tes satu sampel email tanpa add. Ini sudah mewakili semua jenis email salah. Jadi tidak perlu mencoba ribuan email yang salah satu-satu untuk mengetahui hasilnya akan gagal atau tidak. Lanjut.
Selanjutnya adalah fuzzing. Ini urusannya sama keamanan sistem. Jadi saya mau tes seberapa kuat no richnet tahan input yang aneh atau berbahaya. Contohnya di FZ1, di sini saya mencoba SQL injection ke kolom nama. Harapannya sistem bisa memfilter itu lewat PDO dan anggap itu teks biasa aja. Jadi database-nya tetap aman. Lanjut. Hampir mirip dengan all pairing, tapi orthogonal array ini hitungan matematisnya lebih ketat untuk memberi cakupan uji yang luas dengan jumlah tes minimal mungkin. Di OAT1, saya rancang koordinasi antara nama, email, dan nomor HP yang valid untuk memastikan integritas data antar kolom tetap terjaga pada saat proses simpan. Lanjut. Kemudian yang terakhir ada state transition. Ini untuk memastikan alur dan perpindahan status aplikasinya itu benar. Contohnya di SS1 ketika tombol tambah diklik, sistem harus berpindah status ke tabel dan model terbuka. Ini kunci supaya user experience relawan nantinya nggak macet atau stuck di satu proses. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pengujian untuk fitur donasi online di platform NourishNet sendiri. Nah, fitur ini merupakan bagian krusial karena menghubungkan donatur dengan komunitas rawan pangan melalui sistem transaksi online ya. Nah, secara teknis fitur ini bekerja dengan mengirimkan data formulir donasi dari front-end ke back-end melalui API REST menggunakan fungsi fetch pada JavaScript. Nah, fokus utama pengujian kami itu adalah untuk memastikan validasi input, keamanan data seperti pencegahan SQL injection, serta penanganan respon API, baik sukses maupun error, berjalan dengan sempurna. Baik, selanjutnya bisa dilihat ini adalah screenshot dari halaman donasi sistem kami. Selanjutnya, nah, yang pertama kita menggunakan mohon maaf. Jadi untuk fitur ini kita melakukan 7 teknik sekaligus. Yang pertama adalah teknik all pairing system untuk testing yang pertama. Tujuannya adalah untuk menguji semua kemungkinan pasangan dari parameter input dan mendapatkan cakupan pengujian yang luas dengan jumlah tes yang seminimal mungkin. Contohnya ini kami mengombinasikan nama valid dengan email yang salah, baik formatnya dan nominalnya, untuk melihat bagaimana sistem menangani beberapa kesalahan sekaligus. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah teknik boundaries value analysis. Ini berfokus pada pengujian nilai di batas ambang, yaitu nilai minimum dan maksimum, karena seringkali bug muncul di area transisi ini. Nah, selain itu, kita juga memastikan sistem tetap stabil tepat di titik batas yang ditentukan. Contohnya, jika nama minimalnya 2 karakter, kita menguji input dengan 1 karakter, itu tuh gagal. Dan tepat 2 karakter itu dapat berhasil. Nah, untuk nominal, kita menguji angka 1, batas bawah positif, dan 0 atau minus negatif untuk batas tidak valid. Selanjutnya, baik, yang ketiga adalah teknik cause effect graph. Ini adalah teknik yang menggunakan representasi grafis atau logika Boolean. Nah, tujuannya untuk memastikan semua kombinasi logis menghasilkan aksi yang benar. Contohnya jika nominal positif dan email valid dan file terisi. Nah, maka hasilnya adalah sukses. Jika salah satu itu tuh tidak terisi atau tidak seperti di TCCE03, itu maka sistem harus memberikan pesan error yang sesuai. Selanjutnya, selanjutnya adalah teknik equivalence atau mohon maaf, equivalence partitioning. Ini adalah teknik yang membagi data input menjadi beberapa kelompok atau partisi yang dianggap setara ya. Nah, tujuannya untuk mengurangi jumlah test case dengan hanya mengambil satu perwakilan dari tiap kelompok. Contohnya ini adalah input nominal donasi dibagi menjadi kelompok valid dan invalid. Misalnya, jika angka 10.000 berhasil, maka angka 20.000 dianggap akan memberikan hasil yang sama. Terus, karakter minus 2 karakter itu mohon maaf, kurang dari 2 karakter itu maka karakter, dari 1 sampai 9 itu dianggap jadi satu kelas gitu. Selanjutnya adalah teknik fuzzing.
ini adalah memberikan input acak tidak terduga atau data yang sangat besar untuk mencari celah keamanan atau potensi sistem. Tujuannya untuk menguji ketahanan sistem terhadap serangan atau human error yang tidak lazim. Contohnya, kita memasukkan script SQL injection atau ribuan karakter teks pada kolom nama untuk memastikan sistem tetap aman dan tidak down. Selanjutnya adalah teknik orthogonal array testing. Nah, ini mirip seperti all pairing testing tadi, namun lebih terstruktur secara matematis untuk memastikan distribusi input yang merata di seluruh pengujian. Selanjutnya adalah yang terakhir, teknik state transition testing. Nah, teknik ini sendiri itu fokus pada perubahan state atau status sebagai respon terhadap aksi penggunaan atau input API. Tujuannya untuk memastikan alur proses dari awal hingga akhir berjalan logis. Contohnya, perubahan dari halaman form donasi ke ke respon API yang sukses dan kemudian muncul model terima kasih sukses tadi. Selanjutnya, kesimpulannya, melalui rangkaian pengujian ini, kita memastikan bahwa fitur donasi, nourishment, fitur daftar relawan, dan juga fitur login dan registrasi itu berjalan secara lancar, fungsional, secara alur juga, tetapi juga tahan terhadap kondisi error jaringan seperti timeout, serta aman dari sisi integritas data. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Demikian